Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita masuk ke bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Semoga semua kita dalam kondisi sehat dan terus semangat dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Semangat itu juga harus tumbuh terus, dikarenakan mungkin pada saat ini kita lebih banyak di rumah, ya, stay at home, dikarenakan adanya wabah dari COVID-19 ini. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, Ramadan menjadi satu hal yang sangat penting buat kita, suatu bulan yang luar biasa buat kita, karena mentarbiah diri kita dari berbagai dimensi, baik dimensi spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu syariah kepada kita tentang puasa, kemudian juga diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, dan banyak amaliyah-amaliyah Ramadan lainnya yang terus kita laksanakan, ya, baik taraweh, qiyamul lailnya, dan berbagai nafilah-nafilah yang lain. Mudah-mudahan ruhiyah kita terus menanjak, ya, hingga kita bisa mencapai maqam tertentu yang kemudian bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih baik. Kemudian juga tentu dimensi lainnya, pada dimensi emosi kita diajarkan tentang kesabaran, sabar dalam menghadapi berbagai kehidupan. Rasulullah mengatakan asyam nisfus sabr, puasa itu setengah dari kesabaran, dan setengahnya lagi kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga tentu dimensi sejarah, bahwasanya Ramadan juga atau puasa memiliki sebuah dimensi sejarah, bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, para nabi, juga melaksanakan puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu juga dimensi lainnya secara fisik, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk lebih sehat, untuk semakin sehat dengan puasa ini. Semoga kita bisa menerjemahkan pengertian sumu tasihu dalam kehidupan kita. Puasalah, insya Allah kalian akan sehat. Dan dimensi lainnya tentu bisa didetail lagi sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadan ini kemudian melatih spiritual kita sehingga bisa menanjak tinggi, ya, memotret kehidupan ini dengan kacamata ruhani, dengan kacamata ruhiyah kita, dari suatu kondisi ruhiyah yang tinggi. Karena sesungguhnya berbagai kehidupan bisa diselesaikan dengan ruhiyah, dengan spiritual yang tinggi, memotret kehidupan material ini dengan sedemikian rupa. Lihatlah sekarang, ya, bahwasanya segala sesuatu diupayakan
untuk menyelesaikan wabah Covid ini. Tapi satu hal yang penting bahwasanya semua kembali, semua merapat ya, kepada siapa? Kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar wabah ini bisa dihilangkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa agama inilah yang bisa menyelesaikan berbagai masalah. Adapun ikhtiar manusia juga kita upayakan dari sisi kesehatan, dari sisi tinjauan medis dan sebagainya. Kemudian sekalian, tentu dengan Covid ini kita ambil hikmah yang dalam. Kita ambil makna yang luar biasa. Kita kembali ke rumah bersama keluarga, semakin dekat dengan keluarga, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, semakin dekat dengan anak-anak. Kita ambil pelajaran yang penting bahwasanya Covid-19 ini ada hikmah yang begitu dalam tentang kelemahan manusia atas berbagai kehidupan ini. Kelemahan diri kita sebagai manusia untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat memotret kehidupan ini dengan langkah-langkah yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah tuntunkan kepada kita, yang Allah tunjukkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang masalah kehidupan sosial kita. Peradaban material saat ini begitu porak-poranda ya, mengajarkan berbagai macam kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satunya efek daripada yang mengokohkan diri kita ya. Kita tidak bisa kemudian menyombongkan diri kita. Kenapa? Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ibadah kepada Allah menjadi tujuan kehidupan kita dan kemudian terimplementasi dalam berbagai tujuan-tujuan yang lain, baik pada aspek tujuan pribadi kita, tujuan kita berkeluarga, tujuan kita bermasyarakat, kalau kita di lembaga, tujuan kita berlembaga, dan seterusnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menciptakan makhluknya dalam rangka tunduk sujud mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Ibadah kita yang pertama harus ada ikhlas sunniyah. Niat kita harus kita luruskan dalam berbagai aspek keberadaan kita dimanapun kita berada. Kita sebagai anak dari orang tua kita, kita sebagai suami dari istri kita, kita sebagai ayah, sebagai ibu dari keluarga, kita sebagai anggota masyarakat, atau kita sebagai pemimpin, atau kita sebagai anggota di sebuah lembaga, atau kita sebagai pemimpin di sebuah lembaga, semua terpulang kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita harus kita luruskan sehingga semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam memandang seluruh hal bernilai ibadah apabila niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwasanya peran kita jalankan dengan
sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wifqu syar'i, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melanggar berbagai hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peran kita dimanapun bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, selama niat kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang ketiga adalah dia akan bernilai ibadah apabila ada sidqul azimah, ya, semangat yang benar dalam rangka terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini semakin bermakna andai semua kita maknai menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak bangun tidur membaca doa, kemudian ke kamar mandi membaca doa, keluar dari kamar mandi membaca doa, kemudian bercermin membaca doa, keluar rumah membaca doa, ketika bekerja pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersujud tunduk waktu-waktunya sholat, ya, berbuat baik kepada sesama dalam mereka mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala asalkan kita tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan semangat yang benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita hadir ke muka bumi ini bukan atas kehendak kita, tapi kehendak Sang Pencipta. Ada sebuah skenario yang Allah berikan kepada kita, yang Allah siapkan kepada kita. Skenario kita sebagai manusia, kita lahir dari ibu kita. Kita tidak bisa memilih apakah kita harus hadir ke muka bumi ini atau tidak. Kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Tetapi semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita datang ke muka bumi ini bukan atas dasar tujuan kita, bukan atas dasar kehendak kita. Maka dari itu kita kembalikan apa skenario Allah atas hadirnya kita di muka bumi. Apa tujuan Allah atas hadirnya kita ke muka bumi ini. Dan itulah amanah. Amanah yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa merefleksikan amanah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menebarkan Islam, menyebarkan Islam, menjadi rahmat bagi alam semesta ini dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Amanah kita sebagai pengelola alam semesta, ya, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia sebagai pengelola alam semesta. Mengelola alam semesta ini, ya, kalimatnya khalifah, bukan al-mulk, ya, bukan al-mulk sebagaimana tulisan atau sebuah buku dari Al-Maududi misalkan membedakan khalifah dengan al-mulk, ya. Kalau al-mulk itu penguasa, kalau khalifah itu pengelola. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola alam semesta sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Sehingga peran kita dimanapun, kita sebagai suamikah tadi misalkan, kita sebagai ayah, sebagai orang tua misalkan, kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pimpinan lembaga, kita sebagai anggota dari sebuah lembaga, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengelola, bukan sebagai penguasa. Sehingga apa? Sehingga dua kriteria yang harus kita jalankan dalam pengelolaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-imarah, menumbuh kembangkan potensi yang ada, membesarkan apa di mana peran kita berada. Al-imarah, bahasa kita
memakmurkan bahasa kita. Walaupun dalam konteks memakmurkan kadang-kadang terlalu sempit orang memaknai sebuah kemakmuran, tetapi yang dimaksud al-imarah lebih luas lagi, menumbuh kembangkan seluruh potensi, membesarkan, menguatkan, mengokohkan. Untuk apa? Untuk kebesaran izah Islam, ya, menunjukkan kalau keluarga, bagaimana Baitul Muslim dimunculkan. Kalau sebuah masyarakat, bagaimana masyarakat Muslim dimunculkan. Bagi sebuah lembaga Islam dimunculkan, dan seterusnya. Al-imarah menumbuh kembangkan potensi yang ada, sehingga dalam konteks al-imarah ini semua harus berkembang, semua harus muncul, ya, semua harus memajukan dirinya, potensinya berkembang. Untuk apa? Untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalau kita mengelola alam semesta ini, mengelola apa peran kita di situ, yaitu adanya riayah, memelihara hal yang baik, memelihara potensi-potensi yang ada untuk menjadi baik. Sesuatu yang sudah baik dipelihara untuk bisa terus baik dan lebih baik lagi, sehingga terjadi suatu pengelolaan yang luar biasa atas apa peran kita di situ. Siapapun kita memiliki peran yang luar biasa. Posisi kita dimanapun akan bermakna luar biasa, asalkan dikembalikan kepada sebuah amanah. Inilah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah amanah pengelolaan. Kita kelola dengan sedemikian rupa. Di sebuah lembaga misalkan ada bagian kebersihan, ada bagian keamanan, ada guru, ada staf-staf, ada pimpinan. Semua jika amanah pada posisi masing-masing, insya Allah lembaga itu akan berkembang, akan maju dengan syiar-syiar Islam. Begitu pula di keluarga, di masyarakat, dan di berbagai posisi peran kita bisa kita kembangkan insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks ini, dalam amanah yang Allah berikan, Allah mengajarkan kita untuk kemudian kita beramal dengan amal yang terbaik, ya, dengan satu peran kita, memaknai peran kita dengan ahsanu amalan, amal yang terbaik. Kita curahkan amal terbaik kita kuatkan amal terbaik kita berikan amal terbaik kita. Di keluarga kita sebagai ayah, jadi ayah yang terbaik, ya, jadi ibu yang terbaik, jadi anak-anak yang terbaik. Di masyarakat pun kita menjadi anggota masyarakat terbaik, berkontribusi bagi masyarakat. Di lembaga pun kita menjadi seorang yang terbaik pada posisi dan peran kita masing-masing. Ahsanu amala, ya, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan inilah sebuah ranah ujian, sebuah wadah ujian. Liyabluwakum ahsanu amala. Agar apa? Agar siapakah yang terbaik amalnya. Dari itu kita berupaya untuk beramal terbaik di setiap peran kita. Rasulullah kalau dipanggil oleh seseorang dari belakang, dia tidak hanya menengokkan kepalanya, tetapi seluruh badannya, seluruh tubuhnya dia hadapkan. Dia ingin memberi respon terbaik kepada orang yang memanggilnya. Ini adalah bentuk dari sebuah profesionalisme dalam kita bekerja. Berikan yang terbaik, karena sesungguhnya itulah amanah Allah. Itulah amal terbaik yang Allah siapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amala waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebuah kisah seorang sahabat yang kemudian tidak datang sholat berjamaah. Rasulullah bertanya kepada para jamaah lainnya, kemana si fulan? Si fulan kemana? Karena dia tidak pernah lagi untuk datang berjamaah. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk mendatangi keluarganya. Ada apa gerangan?
atas si fulan, kenapa tidak pernah datang lagi berjamaah? Maka setelah ditanyakan kepada istrinya, rumahnya agak jauh, kemudian ketemu sahabat, ditanyakan kepada istrinya, kenapa sahabatku tidak datang lagi berjamaah? Rasulullah menanyakan, kami semua merindukan atas kehadirannya. Maka suami dari sahabat itu pun menangis. Dia mengatakan bahwa suaminya si fulan itu sudah meninggal, sudah tiada. Cuma istrinya bertanya, ada 3 hal yang sebelum dia meninggal itu dia ucapkan, ya. Yang pertama dia katakan, ya, kenapa tidak lebih jauh, ya, kenapa tidak semuanya. Yang kedua, dan yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan itu kepada Rasulullah SAW. Ternyata si fulan ketika sedang sakaratul maut, dia melihat amal-amal terbaiknya selama kehidupannya. Di antara amal terbaiknya adalah datang sholat ke masjid yang itu jauh dari rumahnya. Cuma ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipaparkan, yang ditayangkan kepada dirinya ketika dia sakaratul maut, dia kemudian mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi sehingga dia bisa berpahala lebih baik lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Sehingga ketika dia sakaratul maut, dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh saja? Yang kedua, kemudian dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa demikian? Karena ketika sakaratul maut dia melihat amal soleh dia, ketika memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, dia memotong bagiannya setengah dan bagian setengah. Atau memang peran ini tidaklah hanya yang kita lakukan oleh diri kita sendiri. Peran ini akan terus berlanjut, ya. Peran ini akan terus berlanjut ketika kita berlembaga, maka sesungguhnya lembaga ini, ya, mungkin akan terus berkepanjangan. Tetapi usia kita, insya Allah, dan memang kemudian takdir Allah menentukan mungkin tidak lama masing-masing kita kemudian meninggal, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lembaganya terus berlanjut. Peran kita bagaimana terus bisa berlanjut lembaga ini? Peran kita terus berlanjut di bawah posisi kita itu. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk menjaga istimroriyah dalam amal, keberlanjutan sebuah regenerasi. Kita maknai semuanya, kita regenerasikan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus terus dijaga oleh generasi kita. Lembaga ini harus terus berlanjut dijaga oleh lembaga atau generasi kita. Masyarakat kita harus berlanjut dengan syiar-syiar agamanya oleh generasi kita. Ada sebuah istimroriyah amal yang harus kita lakukan, tentunya dengan soliditas di antara kita semua, sebuah kesatuan soft kita semua, ya. Sesungguhnya Allah mencintai, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bersoft-soft, rapi. Bagaimana kita rapikan semuanya, ya? Dengan apa? Dengan disiplin kita. Dengan apa? Dengan mentalitas kita untuk senantiasa bertanggung jawab, untuk jujur, untuk bertanggung jawab, untuk jujur, untuk mengedepankan musyawarah di antara kita, untuk mengedepankan sebuah regenerasi ke depannya. Kenapa? Karena usia kita terbatas, ya. Usia kita terbatas, tapi kita tidak tahu lembaga ini sampai kapan. Generasi ini akan terus berjalan terus. Jangan sampai suatu saat generasi kita kehilangan agamanya, generasi kita kehilangan maknanya, generasi kita kehilangan semangat agamanya.
inilah satu warisan kita. Kita kuatkan tadi dengan ibadah, dengan amanah, dengan ahsanu amala, dan kemudian dengan sebuah mana istimroriyatul amal, ya, keberlanjutan amal kita. Dan tentu makna yang lainnya yang harus tetap ada, sebagaimana sudah termasuk dalam peran-peran sebelumnya atau makna-makna yang sebelumnya, yaitu makna dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan peran kita dimanapun, maknai dengan peran dakwah. Kita sebagai istri, sebagai suami, kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, ya. Peran dakwah kita kembangkan. Kita harus memiliki peran dakwah di situ, makna dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali apabila orang bekerja dari pagi pulang sore, dari pagi pulang sore, dari pagi pulang sore, bahkan mungkin ada kegiatan sampai malam, kalau kemudian tidak bermakna dakwah. Dan dakwah itulah yang kemudian, ya, sebuah seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya, ya, wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang terbaik kalimatnya, perkataannya, kecuali orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu dalam konteks lembaga pendidikan adalah orang-orang yang memiliki satu kesempatan, satu peluang untuk berdakwah. Coba perhatikan, setiap hari anak didik kita datang ke sekolah. Bahkan bukan setiap hari, setiap pekan, bukan setiap bulan, bukan setiap bulan, bahkan satu semester, 1 tahun. Mereka terus mungkin di TK 2-3 tahun, berlanjut ke SD kita sampai 6 tahun, sudah 8 tahun atau 9 tahun. Insya Allah ada SMP-nya, tambah 3 tahun lagi, punya SMA-nya, tambah 3 tahun lagi. Luar biasa. Kita berdakwah kepada anak didik kita sekian tahun lamanya. Peran kita luar biasa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupakan peran dakwah kita. Kita isi, kita maknai peran-peran kita dimanapun kita berada dengan peran dakwah kita. Baik yang di bagian kebersihan, baik yang di satpamnya, baik yang di gurunya, baik yang di staf keuangan, di administrasi, dan juga para pimpinan. Semuanya harus memainkan peran dakwahnya. Disitulah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lelah kita lillah, lelah kita lillah, lelah kita kembali kepada Allah, lelah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, lelah kita demi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar lelah secara fisik, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita maknai dengan sebuah keberkahan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua peran-peran kita bernilai berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat dari lembaga ini, apa yang kita dapat dari semua yang masuk ke lembaga ini harus bernilai keberkahan. Tidak boleh, ya, ada hal-hal yang haram masuk ke lembaga. Tidak boleh ada yang masuk ke mulut kita dengan mulut atau dengan makan atau minuman yang haram. Ramadan mengajarkan itu kepada kita, menahan, imsak, puasa, tahan dari yang haram. Agar apa? Agar di dalam tubuh kita mengalir satu kekuatan darah diakibatkan dengan sebuah darah yang halal, ya. Semangat yang halal, ya. Makan yang halal, semuanya halal, ya. Demikian dalam berlembaga, bagaimana kita menjaga hal-hal itu, dan halal inilah yang menjadi sebuah keberkahan, ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai, kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk negeri ini, ya, andai penduduk negeri beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya. Bagaimana keberkahan bisa kita lakukan? Dengan catatan apa? Iman dan takwa. Aman wa taqaw. Ramadan mengajar kepada kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah datangkan keberkahan. Allah datangkan keberkahan kepada kita.
Jangan sampai kemudian Allah menjadi murka, dirusak semuanya oleh kita, dan kemudian Allah memberikan balasan kepada kita, ya. Sosial kita menjadi rusak, kondisi fisik alam semesta kita rusak, mentalitas kita rusak, moral kita rusak, sosial kita rusak. Apa akibat kita yang merusak? Dan akhirnya, ya, semuanya, ya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu, diambil kembali oleh Allah Subhanahu keberkahan itu, diambil kembali keberkahan itu, ya. Negeri kita negeri subur. Insya Allah ketika kaum muslimin berkontribusi peran yang baik dengan kejujuran, dengan bertanggung jawab, menunjukkan potensi-potensi yang ada, insya Allah akan memberi keberkahan bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini, bagi keluarga ini, dan tentunya bagi lembaga kita. Itulah makna peran kita, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.